Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali firman Allah hadir bagi kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji dan syukur kepada-Mu Tuhan Bapa di surga. Hari ini kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan dan sejumlah aktivitas kami. Biarlah firman-Mu mendasari seluruh hidup kami agar kami boleh hidup dan menjalani aktivitas kami menurut kehendak Allah sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Allah dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan 9. Perintah Allah versus adat istiadat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, antara firman Allah dan adat istiadat dua hal yang seringkali dicampur adukan, bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat secara umum, tetapi juga dalam kehidupan bergereja persekutuan. Dibenarkan secara adat istiadat tetapi salah atau berdosa menurut firman Tuhan. Sebaliknya saudara, benar secara Alkitab tetapi tidak benar secara adat istiadat. Adat istiadat selalu masuk dalam kehidupan persekutuan, tetapi firman Allah tidak dapat diperkenankan masuk mengintervensi adat istiadat. Sesungguhnya yang benar ialah firman Allah masuk mengintervensi adat istiadat, khususnya adat istiadat yang telah menyimpang dari kebenaran firman Allah. Dan sebaliknya saudara, adat istiadat tidak dapat mengintervensi firman Allah, karena firman Allah selalu benar dan tidak dapat dipersalahkan. Dengan kata lain saudara, bahwa adat istiadat tidak dapat menyalahkan firman Allah atau Alkitab, tetapi Alkitab pasti dapat menyalahkan adat istiadat. Jadi Alkitab atau firman Allah adalah filter terhadap adat istiadat untuk menentukan benar tidaknya atau boleh tidaknya adat istiadat itu diberlakukan, khususnya dalam kehidupan bergereja atau dalam kehidupan persekutuan. Firman Allah selain daripada menjadi filter, tetapi juga meluruskan hal-hal yang telah menyimpang dari adat istiadat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan menegur murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Hal ini dipandang melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Bagi orang-orang Yahudi, hukum terbagi menjadi dua bagian. Ada hukum tertulis yang termuat dalam kitab suci, dan ada hukum yang tidak tertulis seperti yang mengatur soal membasuh tangan yang terus-menerus dikembangkan oleh ahli Taurat dari generasi ke generasi. Dan semua itu dipandang sebagai tradisi atau adat istiadat nenek moyang yang sayangnya seringkali dipandang lebih mengikat daripada hukum tertulis. Bagi para ahli Taurat dan Farisi, mereka lebih menyukai aturan-aturan ciptaan manusia ketimbang hukum Tuhan yang sangat sederhana. Pandangan mereka ahli Taurat dan orang-orang Farisi, agama adalah pelaksana aturan-aturan yang bersifat eksternal dan ritual. Misalnya cara yang benar bagaimana membasuh tangan sebelum makan. Tetapi sebaliknya bagi Yesus, agama adalah sesuatu yang bertempat kedudukan dalam hati seseorang. Sesuatu yang diungkapkan dengan penuh bela rasa dan kebaikan-kebaikan hati yang semuanya di atas dan bahkan melampaui hukum apapun termasuk adat istiadat. Bagi orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, penyembahan itu berarti ritual hukum yang menyangkut upacara lahiriah. Sedangkan bagi Yesus, penyembahan adalah hati yang bersih dan kehidupan yang penuh kasih. Yesus menekankan hal yang lahiriah dan ritual seperti membasuh tangan dan adat istiadat lainnya tidak boleh diyakini dan diimani sebagai agama. Bagi Yesus bukanlah pelaksanaan ritual yang bersifat eksternal, melainkan disposisi hati kita. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, agama menjadi semacam ember atau semacam koper yang dipenuhi dengan berbagai aturan yang bersifat eksternal. Mereka menekankan dan mengedepankan hal-hal yang lahiriah, hukum secara lisan yang mereka buat, saudara. Ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi bagi Yesus menekankan hal-hal yang batiniah.
perintah Allah atau firman Allah yang bertempat kedudukan di dalam hati, yang dilihat Allah dalam diri seseorang. Bagi Yesus, menekankan hal-hal yang batinnya. Firman Allah atau perintah Allah yang bertempat kedudukan dalam hati, yang dilihat Allah dalam ibadat dan penyembahan adalah hati, bukan tampilannya. Sebab tampilan itu, saudara, adalah sesuatu yang dibuat dan diatur oleh manusia. Tetapi hati adalah tempat di mana Allah berdiam. Dari hatilah terpancar siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cintailah firman Allah dari segala-galanya, termasuk adat istiadat. Adat istiadat tidak dapat melebihi firman Allah. Tetapi firman Allah adalah di atas segala-galanya, termasuk di atas adat istiadat, supaya kita tidak salah melangkah dan tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami akan jalani hidup ini biarlah dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.